Oke, halo semua, saya Firdy Yoga Perdana. Jadi kali ini kita akan melakukan analisis Marsan di aplikasi Qgis ya. Jadi langkah yang pertama kita memasukkan save file dari AOI. Nah, ini adalah peta dari Pulau Tidung. Selanjutnya kita create planning grid dan ini bisa dilihat di layar. Kita sesuaikan dan kita berikan nama PU layar Tidung. Kalau udah di run. Oke, ini udah ada ya grid-gridnya. Selanjutnya kita bikin layer. Nah, ini masukin semua layernya yang ada di file bahan analisis ya. Selanjutnya kita melakukan kesesuaian yang ada di tiga ekosistem ya. Nah, ini kita pilih calculate planning grid. Nah, ini kita masukkan sesuai ekosistem ya. Yang pertama ini ekosistem mangrove. Nah, kalau udah di save, masukin lagi ini ekosistem lamun, pilih ini PU layar Tidung, dan ini adalah penutupan lamun. Nah, selanjutnya ini yang terakhir terumbu karang ya. Kita tulis karang, terus PU layar Tidung, dan ini kita masukkan ke penutupan karang. Kalau udah di save, habis itu di run. Nah, ini memerlukan cukup banyak waktu ya, karena Qgis memproses apa yang sudah kita lakukan sebelumnya itu sesuai dengan spek dari laptop masing-masing. Jadi ini bisa ditunggu selama beberapa saat. Selanjutnya kita memasukkan yang bukan wilayah yang konservasi gitu. Nah, ini pilihannya sudah saya silang. Nah, ini kita masuk ke spasial, pilih yang budidaya laut yang pertama. Selanjutnya running dan apply. Nah, habis itu kita masuk ke attribute table. Nah, ini kita sesuaikan ya. Nah, ini pilih yang PU status dan itunya 1. Habis itu kita save dan kita close. Kita pilih lagi yang lain, yaitu yang kedua adalah spot wisata. Kita berikan nanti nilai ya. Nah, ini udah di run, di apply, masuk ke attribute table, PU status lagi dan 1 nilainya. Oke, kalau udah di save, kita ganti yang lain. Selanjutnya itu ada pemanfaatan umum ya. Kita run, terus kita masuk ke attribute table, terus kita berikan di sini nilai 3 ya untuk pemanfaatan umum. Habis itu save, lalu pilih lagi yang lain. Selanjutnya adalah evaluasi. Setelah di run, masuk ke attribute table, dan di sini kita kasih nilai
dua, tiga. Nah selanjutnya kita pilih yang terakhir, itu ada konservasi exciting. Di sini kita masukkan nilai 2. Setelah itu oke, jangan lupa di save dan di close. Kalau sudah, ini kita bisa ngecek ya. Nah ini ceknya, jumlahnya ada 322 ya, per 333. Ini teman-teman bisa cek ya di cara di blog ini sampai bawah. Kelebihan 232 ya pernah. Oke, nah selanjutnya kita analisis zona cogito. Nah ini kita masukin yang hidungnya ya, yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, selanjutnya kita bikin 3 file ya. Yang pertama ada simulasi 50%. Nah di dalamnya itu ada input, output, dan PU. Oke, sudah, kita selanjutnya pindahkan PU layer hidung ini ke dalam folder PU. Nah selanjutnya kita ekspor ya. Nah kita ekspor, ini kita pilih yang input. Selanjutnya ini kita checklist boundary-nya dan segalanya. Dan ini kita pilih yang ekosistem ya, 789 mangrove lamun karang. Habis itu di run. Kita tunggu sebentar. Nah habis itu oke. Selanjutnya kita masuk ke configure ya, configure skenario. Nah ini kita pilih yang simulasi 50%. Ini sesuaikan ganti 1000, ini juga diganti 1000. Nah ini kita pilih yang input, sesuaiin ya. Ini output, kita pilih yang output. Dan habis itu kita oke. Nah kita akan sudah membuat input dat. Selanjutnya buka aplikasi zona cogito, pilih new project. Nah ini kasih nama simulasi zona inti. Oke, ini kita checklist. Nah ini kita pilih yang input dat di dalam folder simulasi 50%. Nah ini kita pilih PU layer hidung yang sudah kita masukkan sebelumnya. Oke, kalau udah di oke, nah ini akan muncul ya halaman seperti ini. Selanjutnya kita pilih SPSI. Nah ini disesuaikan ya angkanya per ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang. Kalau udah kita run, nah kalau udah selesai, nah ini hasilnya. Nah selanjutnya kita masuk ke dalam QGIS lagi. Nah ini kita import marsan. Nah ada output base. Nah kita kasih nama base di folder output. Nah input lagi, kita akan menginput dari file dari output ya. Kita ambil yang paling bawah, itu ada SSOLN. Kita beri nama SSOLN, habis itu oke. Nah kalau udah, ini kita berikan warna ya, jadi nanti terlihat pemisahan warnanya. Nah ini untuk yang base. Nah untuk SSOLN kita juga berikan keterangan warna. Jadi terlihat gradasi warna yang kita pilih sebelumnya dari output yang sudah dari zona cogito. Oke, selanjutnya kita menyimpan ya, ini analisis marsan di folder yang sudah tersedia. Selanjutnya kita masukkan daratan, jadi kelihatan ya daratan dari Pulau Tidung. Oke, selanjutnya kita pindah ke QGIS yang versi lebih baru untuk membuat layar peta. Nah ini kita masukkan ya yang sudah kita simpan tadi, jadi bisa masuk ke dalam file yang baru. Ini save file dari daratannya tidak masuk ya, jadi kita tambahkan daratan. Oke, kalau udah kita add, close, dan sesuaikan ya kalau daratan warnanya adalah hijau. Oke, selanjutnya ini kita menghilangkan gridnya ya. Untuk menghilangkan gridnya kita pilih pen, habis itu apply, dan hilang sudah grid.
wilayah penelitian ya. Jadi kita memberikan save file baru dari OpenStreetMap dan kita membuat wilayah penelitian. Di sini kita berikan tanda kotak merah ya. Jadi itu akan diletakkan di layout peta sebagai inset peta. Nah, ini kita buat kotak merah ya yang mengelilingi Pulau Tidung. Ini kalau udah tinggal propot dan pilih yang kotak merah. Nah, selanjutnya kita pilih daratan sama wilayah Tidung untuk membuat peta di print layout yang baru. Kasih nama, habis itu kita klik OK. Nah, ini adalah layout yang baru. Kita masukkan peta utamanya, yaitu peta Pulau Tidung yang sudah kita buat tadi. Sesuaikan ukurannya di dalam kotak. Nah, ini bisa menyesuaikan angka di scale ya. Nah, sampai kotaknya sesuai. Nah, ini sudah cukup sesuai. Selanjutnya kita edit lagi ya. Kita masukkan segala yang perlu dimasukkan di layout. Oke, selanjutnya ini kita buat grid ya. Garis-garis yang ada di dalam peta ini disesuaikan intervalnya dari X sama Y nya. Nah, ini sudah cukup sesuai. Selanjutnya kita kasih frame. Di sini saya memakai frame zebra. Lalu kita buat koordinat ya. Kita masukkan koordinat kiri, kanan, dan atas bawah. Nah, yang kiri kanan itu dibuat vertikal. Selanjutnya kita masukkan informasi di bawahnya ya. Sebelumnya ini kita masukkan arah mata angin. Kita pilih di bagian image ya, pilih arah mata angin yang diinginkan. Kita kasih warna hitam agar jelas, lalu kita kasih scale bar. Nah, ini untuk menunjukkan skala ya, skala dari foto yang ada di peta dan jarak yang sesungguhnya. Oke, selanjutnya ini kita buat kotak di bawah peta untuk memberikan informasi yang sesuai format ya, sesuai format dalam suatu peta. Oke, ini kita kembali ke halaman awal ya, peta awal. Kita masukkan wilayah penelitian dan street map-nya ya, yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita letakkan di sebelah kanan ini sebagai inset peta. Nah, jadi seperti itu hasilnya. Dan kita masukkan legenda ya, legenda dari peta tersebut sebagai keterangan apa yang ada di dalam peta tersebut. Oke, disesuaikan baik dari fontnya, ukurannya, dan lain-lain agar jelas dan mudah dimengerti oleh orang. Selanjutnya ini kita berikan keterangan peta tersebut ya, bahwa ini adalah peta hasil analisis Marsan ya, dari layar Pulau Tidung di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Lalu ini kita sesuaikan ya, posisinya di middle dan center. Habis itu disesuaikan fontnya, ukuran fontnya, dan juga stylenya, yaitu kita pakai bold ya di sini agar terlihat jelas. Oke, selanjutnya kita berikan informasi dari kartografernya ya, yaitu adalah saya sendiri gitu. Nah, di sini saya juga memasukkan name. Oke, kita sesuaikan ukurannya, yaitu di paling bawah. Nah, selanjutnya kita
kita berikan foto ya, logo IPB gitu sebagai identitas dari instansi yang saya tempati untuk kuliah gitu. Nah, ini kita posisikan di tengah agar sesuai, agar simetris juga. Oke, ini kurang lebih sudah cukup jadi ya. Nah, kalau sudah, ini selanjutnya kita edit lagi ya, kita rapikan semuanya, kita sesuaikan semuanya seperti ini fontnya saya ubah menjadi Times New Roman dan lain-lain gitu, agar semuanya seragam dan dilihat pun tidak berbeda-beda gitu. Oke, ini udah rapi, udah selesai. Selanjutnya kita save ya, kita ekspor to image atau JPG ya. Nah, ini kalau udah kita oke, dan ini kita coba buka ya image-nya yang sudah kita ekspor tadi. Oke, ini masih loading ya, dan inilah hasilnya. Jadi ini adalah tutorial dari analisis Marsan di Pulau Tidung ya, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.